Allahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Itu bocornya udah netes. Tong ini tongnya taruh aja ke situ, tong di balik itu. Ya, taruh aja gitu, mana tahu bocor nanti tinggal nampol. Guys, jelas ini suaranya jelas mas, atau bisa dibesar sedikit volumenya. Tes. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Tutupkan aja pintunya, nggak tampias nih. Al-ujub kullul ujub mimman yahribu mimman lam tikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tambahannya ada al-ayah ada tambahannya, walakin ta'mal qulub allati fis-sudur. Ujub sehabis-habis ujub, satu keheranan sehabis-habis heran, sungguh amat sangat mengherankan. Kalau bahasa bebasnya begitu. Aduh, kasihan. Mujahadah.
Sini Pak Sarul. Habis-habis sangat mengherankan orang yang lari dari orang yang tidak akan bisa ia terlepas darinya. Maksudnya apa? Yang tak kita bisa lepas darinya siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari dia dari Allah. Wa yatlubu ma la baqa'alahu ma'ahu. Dan ia menuntut akan sesuatu yang tak kekal baginya bersamanya. Menuntut yang tak kekal itu apa? Menuntut bagian dunia ini. Ditinggalkannya Allah. Lari dia dari Allah, mengejar sesuatu yang tak kekal. Ini amat sangat mengherankan. Tak usahlah itu, di hadapan dia dikasih duit 1 M, ditinggalkannya 1 M, ngejar 100.000, lari-lari dia ngejar 100.000 itu, yang 1 M di pelupuk matanya ditinggalkan. Orang apa ini? Orang bodoh lah ya. Nah, apa penilaian kita terhadapnya? Aku heran kali aku. Sehabis-habis heran aku nih orang. Gak tahu lagi aku membilangkan macam mana herannya aku sama dia. 1 miliar di pelupuk matanya ditinggalkannya. Sementara 100.000 nun jauh di ujung sana dikejar-kejar. Kalau kita sehabis-habis heran terhadap dia, dia sehabis-habis bodoh lah itu. Maksudnya apa ini? Jangankan sampai Allah sama dunia. Allah itu kita nilai seharga 1 miliar. Lebih lah. Itu kan tadi sekitar contoh ini 1 miliar. Selangkan 1 miliar ditinggalkan mengejar yang 100.000, kita bilang sebodoh-bodoh manusia dialah. Seheran-heran aku tengok dia. Itu 1 M sama 100.000. Ini Allah dengan dunia. Tentu lebih amat sangat mengherankan itu. Jadi kalau ada orang lari dari Allah, sementara mengikutkan hawa nafsunya, mengejar dunia, mengikutkan hawa nafsunya, ini lebih parah dari orang yang meninggalkan 1 M mengejar yang 100.000. Mudah-mudahan pahala kita malam ini sejuta kali dilipatkan Allah dari malam-malam. Kata Ustaz Saiful, ini mujahadah ini. Siap basah ya. Ya. Jadi kalau seperti ini, fa'inna la ta'mal absar. Maka sesungguhnya bukan matanya yang buta, bukan mata ininya yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu adalah mata hatinya yang ada di dalam dadanya. Itu yang buta. Karena kebutaan mata hatinya itu
ditinggalkan yang lebih, yang kekal bersama dengan Allah, malah dikejarnya sesuatu yang tak kekal dan bahkan bakal menjadi sirna. Nah, jadi ini kajian untuk kita nih. Kita kejarlah yang bakal binasa, bakal hilang, sampai ke luar negeri meninggalkan. Ngejarnya. Sementara yang bersama dengan Allah yang kekal abadi sampai ke surga itu kita tinggalkan. Kalau malam ini kita tinggalkan yang sirna dan bakal rusak, kita kejar hujan-hujan kemari untuk mendapatkan yang kekal di sisi Allah. Kebalikannya lah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan malam ini kebalikannya lah ya. Kalau gitu kita cerdaslah malam ini. Harabal abdu min maulahu bi iqbalihi ala syahwati wa mutaba'atuhu hawahu wa dzalika natijatu amma qalbi wa jahluhu bi rabbi. Seorang hamba lari dari Tuhan. Seorang hamba lari dari Tuhan dengan ia menghadapkan dirinya kepada syahwatnya. Kalau hati manusia itu menghadap kepada syahwatnya, berarti dia lari meninggalkan Tuhan. Itu aja. Tapi kalau hati hamba itu menghadap kepada Tuhannya, berarti dia meninggalkan syahwatnya. Jadi nggak bisa dicampur syahwat nafsu, keinginan nafsu dengan kedekatan kepada Allah, itu nggak bisa dicampur, nggak bisa. Kalau istri dua dicampur masih mungkin bisa. Bisa saja, insyaallah. Kita tengok di YouTube tuh 4. Satu rumah dibikin orang. Tidak nyari ribut. Mana tahu ada yang terinspirasi dari nengok YouTube tuh kan. Tapi kalau Allah dengan syahwat dunia kita itu mau disatukan, nggak bisa. Keinginan syahwat diturut juga, tapi kedekatan hati ke Tuhan, oh enggak juga, nggak bisa. Jadi salah satulah korbannya. Kalau hati nak dekat sama Allah, keinginan syahwat hawa nafsu tinggalkan. Kalau diturunkan syahwat hawa nafsu, dengan sendirinya tertinggallah kedekatan sama Allah. Nggak bisa disatukan. Maka lari dari menghadap kepada Allah, hati tadi menghadap kepada syahwat, berarti dia meninggalkan yang kekal dan abadi untuk mendapatkan sesuatu yang tak kekal dan abadi. Kullul ujub, al-ujub, kullul ujub. Sehabis-habis mengherankan, ya itulah. Tapi yang heran itu yang punya mata hati. Kalau yang tak punya mata hati, ya biasa aja, dia nggak heran itu. Kenapa? Karena dia pun mungkin gitu juga. Jadi nggak heran sama dia tuh. Yang heran itu yang punya mata hati. Dia melihat, ya kok kayak gini orang ini. Udah elok-elok bagus bersama dengan Allah, ditinggalkannya, malah dikejarnya dunia yang bakal sirna, yang tak abadi. Jadi larinya seorang hamba dari Tuhannya ketika si hamba tadi menghadapkan dirinya kepada syahwat.
wa mutaba'atuhu hawahu, dan ia mengikutkan apa yang menjadi keinginan syahwatnya. Orang yang seperti ini, wadzalika, yang demikian itu mana? Meninggalkan Tuhannya, menghadap kepada syahwatnya, mengikuti apa yang menjadi keinginan syahwatnya. Natijatu amma qalbi, itu adalah natijah. Apa itu natijah? Simpulan yang menunjukkan bahwa hatinya itu lagi buta. Natijah kebutaan hati itu bisa dilihat dari ditinggalkannya kebersamaan dengan Allah, dikejarnya, dituntutnya kepada selain Allah, yaitu memperturutkan apa yang menjadi keinginan hawa nafsu. Wajahluhu bi rabbi, wadzalika natijatu amma qalbi wajah li rabbi. Itu natijah dari kejahilannya kepada Tuhan. Berarti dia tak kenal Tuhan, maka ditinggalkannya Tuhan. Sama seperti tak tahu dia rupanya di depan mata dia ada 1M. Andai tahu dia 1M itu nilainya, tak akan ditinggalkannya. Misalnya tidak duit bentuknya, benda berharga. Kalau dijual nilainya 1M, tapi tak tahu, dia pikir ini benda-benda biasa-biasa aja, kayak batu-batu biasa. Makanya nggak berarti sama dia. Diabaikannya, dikejarnya sana nun jauh yang 100.000. Orang yang macam begini menunjukkan bahwa kejahilan dia terhadap sesuatu benda berharga di depan hadapan dia. Begitu jugalah kita kepada Allah. Kalau kita kejar selain Allah dengan mengikutkan syahwat dan mengikutkan keinginan hawa nafsu, kita abaikan Allah, samalah ketika itu hati orang ini buta dan dia tak kenal kepada Tuhan. Jahil dia sama Allah. Karena kalau dia kenal dengan Allah, nggak mau lepas dia dari Allah. Sampai nanti di ujung di sini dikatakan, seorang sufi bilang begini, kalau aku suruh milih 2 rakaat sholat sama surga Firdaus, aku milih 2 rakaat. Kalau kita milih mana? Milih surga lah. Aku milih sholat. Kenapa? Surga itu bahagian dari keinginanku. Tapi 2 rakaat itu kedekatan hatiku bersama Tuhan. Kedekatan aku dengan Tuhanku. Kalau surga, keinginan akan keinginan aku, diriku. Itu bahagian dari memenuhi keinginan yang lahir. Ya kita hidup ini kan maunya nikmat, kayak surga tuh lah. Hidup jangan ada masalah, aman-aman aja. Kapan mau nambah istri, istri pun boleh-boleh aja. Kebetulan rezekinya pun mapan, dikasih Allah. Lancar-lancar, nggak masalah. Kalau udah 2 nak nambah 3 pun boleh. Di surga kan gitu. Istri cantik-cantik, semua bidadari-bidadari. Nah, apa nak ingin makan enak-enak, bisa makan enak. Itu kan mencukupi keinginan surga itu. Sementara sholat, kenikmatan batin bersama dengan Allah. Jadi kenikmatan batin bersama dengan Allah itu lebih dipilih dari surga yang memenuhi keinginan daripada syahwat. Makanya mereka justru milih 2 rakaat sholat. Itu lebih terasa nikmat sama aku daripada sekedar untuk mencukupi apa yang menjadi keinginan syahwat yang lahir.
Sholat itu kedekatan aku dengan Tuhanku. Surga kenikmatan untuk menikmatkan jasmani diriku, zahirku. Kalau kita kan milih surga lah ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata, indahnya surga itu. Belum pernah didengar oleh telinga, indahnya suara-suara surga itu. Dan belum pernah terlintas dalam hati dan pikiran manusia, sehingga kita nggak bisa menghayalkan seperti apa indahnya surga itu. Andai kita misalnya ngayal-ngayal, yang kita hayalkan itu hanya perbandingan apa yang pernah kita lihat di dunia, sehingga kita rasa itu udah indah kali rasanya. Oke, apa surga seperti ini? Oh, belum, jauh kali. Itu kan kepuasan yang sifatnya lahiriah. Sementara kalau sholat 2 rakaat, ketika merasakan lezat dan nikmatnya kebersamaan dengan Allah, ini lebih nikmat daripada itu. Makanya mereka milih sholat. Kalau awak milih mana? Milih surga lah ya. Iya. Tapi itu tengok makom. Kalau makom kita ya nggak salah, karena kita masih rendah-rendah kali. Tapi untuk makom orang yang sudah tinggi di hadirat Allah, menginginkan itu lagi. Dalam tujuan ibadahnya masih itu lagi yang dia minta, yang dia inginkan dari Allah. Itu berarti menginginkan sesuatu yang rendah. Tapi kalau sudah makomnya tinggi di hadirat Allah, sama dia ibadah itu tidak lain hanya asal Allah ridho sama aku, udah cukup. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Udah itulah dia, habis. Kalau sudah seperti itu nggak ngeluh. Dan kalau udah seperti itu, kayaknya Tuhan nggak akan ngasih, nggak akan tidak mengasih surga. Kalau sudah setingkat itu dia, tak akan nggak dikasih Tuhan surga itu. Karena kalau nggak dikasih Tuhan surga jadi neraka dia. Manalah kan ke neraka lagi. Baik, kalau nggak dikasih surga berarti kasih neraka. Apakah kekasih Allah dimasukkan ke neraka? Enggak. Ini soal hubungan batin ini. Kita ibadah masih menginginkan surga. Mungkin kelas macam kita karena masih rendah-rendah kali, yang nggak tercela. Tapi untuk orang yang sudah makomnya tinggi di hadirat Allah, udah tinggi, maunya jangan itu lagi. Istilahnya apa? Kok seleranya selera rendah? Ya selera rendah. Ibarat manusia kan berkelas-kelas. Kalau awak misalnya nyari rumah makan, alah udahlah kayak gitu aja dia sama awak. Kalau yang berduit, konglomerat, ya makannya di sini. Selera rendah juga bapak tuh, percuma banyak duit. Cocoknya kalau yang berduit-duit tuh jangan sini lagi. Makannya itu dah tempat yang mewah, kira-kira gitu. Masuk. Iya. Padahal Hasan Basri itu bukan laki-laki sembarangan itu. Wali juga itu. Cocoknya kan kalau waliullah perempuan, cocoknya waliullah laki-laki menikah kan gitu.
Harusnya kalau Rabi'atul Adawiyah cocok kali. Nah, inilah aku, kalau kayak gini mau lakukan gitu. Tapi ternyata Rabi'atul Adawiyah menolak secara halus. Kenapa? Salahkah Rabi'atul Adawiyah? Enggak salah. Kenapa? Itu tadi, hati dia sudah habis untuk Tuhan. Tak ada lagi disisip-sisipkan untuk selain Allah di hati. Maka kalau dipaksakan dia menikah, takut nanti tak bisa menjalankan kewajiban layaknya seorang istri. Kan jadi berdosa dia di dalam pandangan Tuhan. Nggak bisa juga kita bilang itu. Ini si Biring mau bilang gini ini, berarti aku lebih tinggi mahkota dari semua yang hadir. Yang lain kawin, aku tak kawin. Ngeri juga pertanyaan si Biring ini. Kemana arahnya? Nah. Ya. Kalau beribadah ini apa pantas? Oh, kalau dia kenal kepada siapa dia bekerja, tak sepantasnya dia mengharapkan upah dari itu. Mengharap aja nggak pantas, apalagi minta. Nggak pantas. Nah, lagi. Kalau surga itu kan bahagian dari makhluk ciptaan Allah. Jadi kalaulah kita berniat ibadah, ketika niatnya itu karena makhluk juga, apakah tak jatuh gugur ibadah kita ini? Kalau yang sifatnya ukhrawi tidak sampai jatuh dalam artian fatal, karena memang Allah pun menjanjikan itu. Cuman kalau itu jadi tujuan dia dalam ibadah, masih lebih rendah seleranya dari orang-orang yang ibadahnya itu ingin Allah, yang punya surga. Jadi ada kisah ceritanya nih, mungkin ilustrasi aja lah, nggak betul. Ada seorang raja pemurah kali dia. Jadi setiap sejumat sekali dikumpul itu orang-orang miskin, orang susah-susah, ditanya mau apa, kebutuhanmu apa? Saya butuh ini Tuan Raja. Nah kasih. Kau apa keinginanmu? Ini kasih. Nggak dikasih. Apa katanya kebutuhannya kasih. Apa yang diinginkan kasih. Menyenangkan orang miskin itu bahagian dari ibadah kepada Allah. Jadi asal Jumat pagi dikumpulkan orang miskin. Terakhir ada seorang perempuan ditanya, apa yang kau inginkan? Saya nggak menginginkan apa-apa dari Tuan Raja. Lalu keinginanmu apa? Keinginan saya Tuan Raja. Saya menginginkan Tuhan. Saya tidak menginginkan sesuatu yang ada pada Tuhan. Yang saya inginkan Tuhan. Maksudmu? Ya saya ingin Tuhan. Kenapa kau menginginkan aku? Kalau Tuhan sudah menjadi milikku, milik Tuhan pun jadi milikku. Ini tamsilan ini. Jadi begitulah seorang hamba. Kalau menginginkan sesuatu yang ada pada Allah, ya dikasih Tuhan seukuran yang ada. Mau minta surga? Nah, segana. Tapi kalau Allahnya yang dituju, yang punya surga, tentu kalau sudah Allah sama dia, apapun yang sama Allah itu sama dia semua. Jadi nggak usah takut sendiri nggak dikasih Tuhan surga. Sekedar dia tidak menjadikan surga jadi tujuan. Allahnya itu jadi tujuan. Kalau sudah Allah jadi tujuan, kemudian Allah mencintai dia,
yang dicintainya tak akan nggak dikasihnya surga itu sendiri. Ada sendiri. Nah, jadi untuk bisa ke Allah nih, ya tidak juga mesti nggak kawin lah semiring. Ya, nanti kalau kayak gitu nanti Nabi Muhammad pun kan kawin. Tapi entahlah kalau semiring sudah semakom kayak Robiatul Adawiyah, nah itu angkat tangan lah kita pula kan. Ustaz saya pula aja mau nambah semiring. Nah. Iya. Jadi kalau tidak menikah berarti kan kalah semuanya. Iya. Nah, jadi menang kami lah sembahyang sendiri. Coba nanti dibaca dalam kitab Ihya atau Syiarus Salikin, bahaya nikah tapi fadilah nikah. Nah, bahaya nikah, fadilah nikah. Dari satu sisi besar fadilah nikah, tapi dari sisi yang berbeda ada bahaya yang muncul akibat sebuah pernikahan. Jadi sembiring seimbang lah bacanya. Sembiring baca bahaya nikah aja nih kayaknya. Jadi takut menikah. Nah, dibaca juga lah fadilah nikah. Jadi seimbang dia. Nah, seimbang. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Kenapa dia dikatakan buta mata hatinya dan jahil dia kepada Tuhannya? Karena sesungguhnya ia mengganti yang dia itu lebih rendah dengan yang dia lebih baik. Yang lebih baik itu digantinya kepada yang lebih rendah. Tanda apa itu? Nah, tanda tak berakal. Wa asarul faniya alladzi la baqa'a lahu 'alal baqi alladzi lam tikaka lahu anhu. Dan dia lebih mengutamakan yang fana, yang tidak kekal baginya, atas yang kekal, yang takkan terlepaskan bagi dia daripadanya. Yang kekal, yang tak terlepas itu siapa? Allah. Yang fana itu apa? Apa yang diinginkan hawa nafsunya. Diutamakannya lah apa yang diinginkan hawa nafsunya. Sementara ditinggalkannya lah apa yang kekal bersama dengan Tuhan. Walau kanat lahu basiro, seandainya ia mempunyai basta hati, la asarul baqiyah, niscaya dia akan lebih mengutamakan yang kekal alal fani atas yang fana, yang binasa. Kalau mata hatinya hidup, tentu dipilihnya lah yang kekal daripada yang bakal binasa. Wala fa'ala ma fa'alahu sahratu fir'aun, niscaya dia akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh penyihir-penyihir Fir'aun. Lamma aminu bi rabbihim, ketika mereka penyihir-penyihir Fir'aun itu beriman kepada Tuhan. Ini kan dikasih fasilitas sama Fir'aun, dikasih kemewahan hidup, kesenangan, dikasih pangkat, jabatan, pokoknya hidupnya senang lah, dimuliakan sama Fir'aun. Kalau Fir'aun aja memuliakan mereka, tentu rakyat-rakyat biasa sungguh pun sangat memuliakan dia. Tiba-tiba saat mereka menyaksikan mukjizat, saat mereka menyaksikan mukjizat Nabi Musa, ketika diperintahkan Fir'aun penyihir-penyihir nih, lemparkan
tali-tali itu, rubah ia jadi ular, serang itu Musa, lemparkanlah tali itu, wah, jadi ular mengejar Nabi Musa. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu Musa, lemparkan tongkat, berubah jadi ular yang lebih besar, habis dimakan-makan lagi ular-ular yang disihir Firaun. Melihat fenomena itu, mereka ini penyihir-penyihir yang bukan kelas kaleng-kaleng, kata Ustadz Somad. Kelas kaleng-kaleng. Mereka itu kelas-kelas yang paus-paus, bukan kasteri lagi. Ahli-ahli penyihir lah, namanya penyihir raja lah pula. Pakar-pakarnya tentu yang dipilih Firaun, mana pula yang pion-pionnya. Nah, sehingga mereka pasti tahu yang terjadi saat itu sihir atau bahkan di luar sihir. Mereka tahu itu. Menengok itu, ini bukan sihir. Kalau sihir kita kan ahli-ahli sihir semua di sini. Kalau cara kita bos tengok-tengokan orang tuh, tebelalak. Oh sihir ini, iya. Jadi apa ini? Nah, ketika muncul pertanyaan, ini apa? Jawabannya kan gampang. Selama ini Nabi Musa ngakuin apa? Ada sang penguasa alam ini yang berkuasa, apa saja bisa dibikinnya jika dia berkehendak. Berarti ini yang membuat Tuhan Musa. Berarti betul Musa adalah utusan Allah. Seketika itu penyihir Firaun terjatuh, tersungkur, sujud dia kepada Allah. Melihat fenomena itu sujud dan menyatakan diri beriman kepada Nabi Musa. Ya kebakaran jenggot lah pula Firaun. Marah besar. Beraninya kalian di depan aku beriman kepada Musa. Kalian abaikan aku. Tanpa minta izin sama aku, tiba-tiba kalian beriman kepada Tuhan Musa. Kalau tak balik kalian kepada agama yang lama, ikut balik seperti aku, ini saya akan aku salib kalian. Ku bunuh kalian, ku salib kalian. Ku potong bersilang. Tangan kaki, tangan kanan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Padahal selama ini dikasih kemewahan, enak hidupnya, nyaman, tenang. Tapi penyihir Firaun itu sanggup meninggalkan semua itu, bahkan pilihannya berisiko mati. Kok berani? Kalau kita milih nggak sampai kayak Firaun, penyihir Firaun ya. Resiko yang kita pilih nggak kayak penyihir Firaun, nggak sampai lah. Ini kalau tak balik kalian lagi, ku bunuh kalian, ku potong secara bersalib, silang. Tapi mereka bilang ini, silahkan. Kalau kau mau hukum kami, hukum aja. Kau bisa menghukum kami di dunia. Kau bisa menghukum kami sebatas di dunia. Di akhirat kamu tak bisa menghukum kami. Pasrah mereka, sanggup menanggung penderitaan yang teramat nyawa demi mempertahankan imannya kepada Allah. Kan luar biasa ini. Itulah contoh meninggalkan syahwat keinginan dunianya demi untuk bersama dengan Tuhan. Resikonya harus mati, siap mereka demi. Masya Allah. Kita kalaupun kemari kan resikonya cuma basah ya. Basah ya. Sebetulnya kalau ditanya hati, enaknya kan duduk sama istri makan pisang goreng ini. Gimana Mas Said? Sambil nonton TV, cerita-cerita, apalagi satu hari pula awak kerja tadi kan, belum sempat ada cerita-cerita sama orang rumah. Cocoknya kan malam-malam gini cerita makan pisang goreng, beli mie apa, mie balap ya, mie balap. Nah, atau beli empek-empek gitu kan. Kalau Allah tidak menunjukkan kepadanya pandangan besar itu tak dapat. Kan ya. Ini Allah pilih memang. Jadi seperti itu.
Artinya kita juga kemarin kan tak akan kenal kepada Allah kalau Allah tidak kenalkan pada kita sebenarnya. Hakikatnya begitu. Cuman secara syariat kita wajib menjemput bola. Jangan menunggu bola itu datang. Kita jemput hidayah itu. Jangan nunggu datang hidayah. Secara syariat ada perintah dari Tuhan begitu. Tapi secara hakikat dikejar kayak manapun hidayah itu, kalau memang belum Tuhan nak mengasih tak akan dapat. Tapi itu kan wilayah Tuhan itu. Wilayah Allah. Kita nggak campuri wilayah Allah. Wilayah yang itu menjadi tugas yang harus kita lakukan, kita lakukan. Jadi kita jangan ngeles kepada hakikat, sementara tugas kita sebagai hamba tidak kita laksanakan. Bapak inilah umur udah sekian, sholat pun belum juga, badan sudah bau tanah, cemananya bapak nih, cemana aku mau sholat, orang hidayah Allah belum datang sama aku. Dah, ngeles nggak ini? Ngeles. Tapi kan katanya begitu. Kita hamba ini kan, aku cuma dengar-dengar ceramah ustadz-ustadznya, walaupun aku tak ngaji di masjid, sampai juga ke rumahku suaranya. Kata ustadz tuh kita kan hamba la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya kekuatan untuk melakukan kebaikan, termasuk sholat, juga menghindarkan maksiat dan dosa, kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau Allah belum izinkan aku untuk itu, macam mana? Pandai, cuman untuk ngeles. Nah, cuman nanti kalau sudah saatnya hidayah Allah tuh masuk ke hatiku, bapak tak usah capek-capek ngajak aku, sendirinya aku pak datang pak. Nah, inilah yang pintar tak tegurui, bodoh tak terajar. Ini kayak gini loh. Pintar tak tegurui. Kalau cakap kayak ustadz dia. Cuman kalau ditengok amal, hancur amalnya. Kalau cakap pintar. Kaji warung kopi. Lama aminu bi rabbihim Islam yahfilu bima wa'adahum bih Fir'aun. Karena mereka tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kepada mereka dengannya oleh Fir'aun. Ingat wa'ad, wa'id. Kalau wa'ad janji apa itu? Janji kebaikan. Kalau wa'id janji ancaman. Nah, jadi bima wa'adahum bihi Fir'aun. Mereka tidak peduli dengan apa yang dijanjikan, tapi janji baik ya terhadap mereka dengannya oleh Fir'aun. Nah, mereka tak peduli dengan apa yang telah dijanjikan Fir'aun terhadap mereka. Apa rupanya janji Fir'aun? Minal ihsan. Daripada min itu lil bayan itu. Yaitu janji kebaikan itu, yaitu minnya lil bayan itu. Ihsan. Dari banyak kebaikan-kebaikan. Wal in'am, dan nikmat-nikmat. Wat taqrib, kedekatan. Dekat-dekat sama pejabat ini kan. Padahal nggak dikasih apa-apa sama Jokowi, tapi karena gandrung kali sama Jokowi, cuman foto bareng aja, cerek, wih, dibusarkannya sebesar-besarnya di rumah. Bangga kali dia bisa foto bareng sama Jokowi. Kenapa? Ada sebagian orang itu dekat sama pejabat itu kayaknya satu kenikmatan gitu, satu kebanggaan. Nah, kalau awak kan dekat sama orang alim ya, bisa foto bareng sama orang. Di mana bisa foto sama Habib apa? Yang dari Yaman tuh. Habib Umar. Masya Allah, Ustaz Saiful, di mana nih fotonya kok bisa dekat-dekat gini? Enggak, settingan aja. Allah, settingan. Settingan rupanya. Permainan apa? Apa namanya? Editan. Ku pikir betul-betul. Terkejut awak. Kenapa? Karena kita tahu aku ini nggak layak
sebanding dekat sama Habib Umar. Kok bisa dekat? Suatu kebahagiaan tuh, satu kebanggaan. Bisa dekat-dekat sama orang soleh, sama orang alim. Apalagi sangka baik kita waliullah deh. Nah, kalau kita itu loh pula senangnya, bukan pejabat. Tapi ada sebagian orang suka pejabat. Nah. Kalau perlu dibilang itu Jokowi pemilihku itu satu nenek kami sama satu atuk. Senenek atau Nabi Adam sama Siti Hawa. Saking bangganya. Allah ya Allah. Ayat ihsan wal in'am wa takrib wal ikram, kemuliaan. Walam yaktasiru, dan mereka pun tak peduli bima tawa'adahum bih. Nah, ini wa'id. Dengan ancaman terhadap mereka minal azab, daripada azab. Nah, dari ancaman Fir'aun terhadap mereka minal azab, daripada azab, wal qatl, dan pembunuhan, wasal ala jaz'in nahl, dan disalib di batang pohon kurma. Enggak peduli dengan ancaman Fir'aun tuh, enggak peduli mereka. Dengan janji-janji kebaikan Fir'aun pun enggak peduli mereka. Kenapa? Mereka sudah mendapatkan yang kekal dan abadi. Apa itu? Beriman dengan Allah. Ketika Allah tunjukkan tanda-tanda kebenaran Allah, lewat apa? Mukjizat. Itu kan tanda kebenaran itu. Nah, Allah tunjukkan. Lalu ainul basirohnya pun menangkap itu. Kemudian akhirnya dia sujud kepada Allah, menyatakan beriman. Konsekuensi dari keberimanan dia terhadap Allah akan menghilangkan segala fasilitas yang selama ini dikasih Fir'aun. No way, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti nggak dapat duit lagi dari Fir'aun, biarin. Kecil duit tuh dibandingkan aku sudah dapat petunjuk dengan aku beriman kepada Allah. Kecil kali harga duit dengan harga iman. Nanti mobil mewah yang dikasih sama Fir'aun itu ditarik balik. Biar ambil aja. Harga iman sama mobil mewah itu masih mahal iman. Rumah gedung mewah kau itu nanti ditarik Fir'aun. Biar nggak apa-apa. Yang nggak bisa menikmatilah indahnya makan makanan yang enak-enak tuh, nggak apa-apa. Aku makan pakai sayur kangkung asal ada iman di hatiku, itu lebih bahagia bagiku daripada makan yang enak-enak tapi hatiku dipenuhi dengan kekafiran kepada Allah. Udah sanggup gitu dia. Kita sanggup gitu, Ustaz Syekh. Harusnya begitu ya, harusnya begitu ya. Sanggup nggak sanggup, mesti sanggup ya. Aduh pula Ustaz Syekh jawab. Ya bahaya. Ternyata nggak sampai di situ. Kalau fasilitas ditarik, tapi kan nggak ada sesuatu yang membahayakan. Oke, masih lebih ringan. Ternyata udah fasilitas ditarik semua, kemewahan segala macam ditarik semua, kehormatan dari Fir'aun sirna semuanya, berubah jadi kebencian, plus ancaman bakal mendapatkan siksa dari Fir'aun. Bahkan bukan sekedar disiksa, nyawa mati taruhannya. Nggak apa-apa, biar aja. Wong nggak mati sekarang, nanti pun mati kok. Mati sekarang dalam keadaan beriman, mati nanti kalau sama Fir'aun bakal kafir. Enggak lah, bagus mati sekarang beriman daripada mati nanti tapi kafir bersama dengan Fir'aun. Waduh. Ini spontan ini. Bukan berproses ya. Spontannya di mana? Menengok fenomena mukjizat itu spontan langsung. Tidak berproses, merenung dulu lama, ditarik. Kayak mana ya? Sebetulnya betul itu mushaf, putusan Allah. Cuman kalau ku ikut nanti fasilitas hilang.
Pikir, timbang, timbang, timbang. Dan bukan cuma hilang, Kak. Ini Fir'aun lain orangnya. Kalau udah marah dia, main tebas saja. Kayak mana ya? Kayak mana ya? Kalau ini berproses. Misalnya akhirnya menang juga lah dia. Sebulan mikirkannya, udahlah, terserahlah. Mau ditarik Fir'aun, tariklah. Mau ditebasnya leherku, tebaslah. Aku tetap memilih beriman kepada Tuhan Musa. Andai berproses sebulan, ini masih proses. Ini tidak spontan. Ketika melihat langsung terus. Hebat nggak itu? Nah, inilah memang kekuatan iman itu luar biasa. Ya, itu tadi menengok fenomena mukjizat itu. Main terus di dalam tuh. Ditunjukkan Allah kebenarannya lewat mukjizat, tertangkap oleh mata hatinya, langsung spontan. Tapi sembiring ini hebat juga ya. Dari Talung Kenas naik sepeda kemari coba. Jujur kalau kita mungkin mikir ini, apalagi hujan-hujan kayak gini. Oh, karena gerimis. Oh, ya. Balik juga. Oh, ya. Oh, gitu. Ya, insya Allah nanti di surga diganti Allah kendaraan yang lebih baik. Ya Allah. Baik. Bal qalu lan nuksiruka ala ma ja'ana minal bayyinat. Lan itu untuk istiqbal ya, sampai selama-lamanya ya. Kami tidak akan mengutamakan engkau, hai Fir'aun, atas apa yang telah didatangkan kepada kami dari bayinat, dari hidayah lah kita bilang bayinat itu. Penjelasan. Bayinat itu apa? Itulah mukjizat itu. Enggak akan kami lebihkan engkau dari apa yang telah didatangkan kepada kami daripada petunjuk itu. Enggak. Tentu kami memilih bayinat itulah daripada engkau. Walaupun engkau selama ini ngasih kami fasilitas yang kau kasih dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami, itu tidak ada seberapanya. Makanya kami tinggalkan kau, kami milih yang ada pada sisi Allah. Masya Allah. Kalau gitu Saiful dalam milih bidadari surga aja lah. Ya. Walladzi fatarana, dialah Tuhan yang telah menciptakan kami. Al-ayat. Ada sambungan ayatnya. Nah, ini di sini ada di surah apa ini? Toha ya, Ustaz. Ayat 70 sampai 73 ya. Nah. Fa'ulqiyas sa'aratu sujjada, terjatuh, tersungkurlah penyihir-penyihir Fir'aun dalam keadaan sujud kepada Allah, melihat mukjizat itu. Mukjizat itu di sini maksudnya bayinat itu. Qalu, lalu mereka berkata, amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Harun dan Tuhannya Musa. Qala, lalu Fir'aun protes bilang ini, amantum lahu qabla an adzina lakum. Apa kamu itu beriman kepadanya sebelum minta izin bagi kamu, sebelum aku mengizinkan untuk kamu? Kok enak-enakan kau tiba-tiba beriman kepada Tuhannya Musa, belum minta izin sama aku aja belum mengizinkan kamu? Nggak bisa gitu. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihra. Sesungguhnya Musa itu
pemimpin kamu yang telah mengajari kamu akan sihir. Kata Firaun, itu yang kalian tengok terhadap apa yang terjadi kepada Musa, itu sihir yang diajarkan Musa kepada kalian. Tipu daya Musa itu. Itu bukan kebenaran itu. Itu sihirnya itu. Jadi jangan kalian terperdaya sehingga kalian mengikuti apa kata Musa. Fala uqatti'anna aydiyakum. Kalau tak juga kalian balik ikut aku, ini saya akan aku putuskan tangan kamu, wa arjulakum, dan kaki-kaki kamu, min khilafin, dengan cara silang. Tangan kanan, kaki kiri, atau tangan kiri, kaki kanan. Nah, kuputuskan, kupotong itu. Wala usallibannakum fi dadu'in nakhli, ini saya akan aku salib kamu di pangkal pohon kurma, disalib kayak Yesus lah ya, disalib. Wala ta'lamunna aina asaddu azaban wa abqa, dan niscaya kamu akan melihat mana yang lebih dahsyat azab dan lebih kekal. Mana lebih dahsyat azab yang akan kalian terima dari aku. Kata siapa ini? Firaun. Lalu apa kata mereka? Gemeterkah mereka? Kalau awak diancam kayak itu, agak gemeter juga lah ya. Lalu penyihir Firaun gemeterkah dengan ancaman itu? Qalu, mereka mengatakan, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kami tidak akan mengutamakan engkau atas apa yang telah didatangkan kepada kami daripada petunjuk itu. Nggak bakalan. Kami tetap patuh kepada engkau, sementara kami tinggalkan apa yang telah didatangkan Tuhan kepada kami dari petunjuk itu yang kami saksikan itu. Nggak. Wallati fatarana, dialah Tuhan yang telah menjadikan kami. Faqdi ma anta qadin, silakan kau memutuskan sesuatu terhadap diri kami. Apa yang engkau putuskan, putuskanlah. Mau kau apakan kami, bikinlah. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Yang kau putuskan itu seukuran hanya di kehidupan dunia ini saja. Kau jadi raja di dunia, bukan sampai ke akhirat kau jadi raja, enggak. Inna amanna bi rabbina, sementara kami tetap akan beriman kepada Tuhan kami. Tak bergeming kami. Andai kau putuskan terhadap kami, kau siksa kami, kau salib kami, kau potong kaki dan tangan kami, bahkan kau bunuh kami, kami tidak akan bergeming dari keimanan kami terhadap Tuhan kami. Tujuan kami cuma satu, liyaghfira lana khotoyana, supaya Allah mengampunkan buat kami atas kesalahan-kesalahan yang selama ini kami lakukan. Wa ma akrahtana alaih minas sihri, dan apa yang telah engkau paksa kami atasnya daripada sihir itu. Selama ini kan ini di bawah tekanan ini. Penyihir-penyihir ini kan nuruti aja apa kata Firaun. Dipaksa Firaun, bikin begini, bikin begini, bikin begini. Itu suatu kesalahan besar yang selama ini kami lakukan. Kami tetap beriman kepada Tuhan kami supaya Allah, Tuhan kami itu mengampunkan dosa kami dan dosa-dosa dari sihir-sihir yang selama ini kami lakukan atas tekanan dari kau. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah lebih baik dan lebih kekal. Masya Allah. Kalau kita di posisi penyihir Fir'aun waktu itu, ini kan luar biasa. Bukan sekedar meninggalkan fasilitas kehidupan kemewahan dunia, sanggup melepaskan nyawa dari badan demi kebersamaan dengan Allah. Cemana Mas saya? Ngeri ya? Ya udahlah, kita nggak sampai kayak penyihir Fir'aun nih, mirip-mirip aja pendapatnya. Fahaulai istanarat qulubuh, maka mereka itulah orang-orang yang hatinya telah dicahayai oleh Allah.
hati mereka sudah bercahaya. Wa syahidu mahbubahum, dan mereka itu menyaksikan orang yang dicintai oleh mereka. Nah, sudah menyaksikan Allah. Hati mereka sudah menyaksikan Allah. Sehingga sama mereka Allah itu sudah segala-galanya. Selain dari Allah tuh nggak ada artinya sama sekali. Nah, siap untuk mati berjumpa dengan Allah. Nah, gitu. Jadi mati itu perjumpaan. Al mautu jisrun yuwasilul habib ilal habib. Kematian itu laksana sebuah jembatan yang menyampaikan seorang kepada sang kekasih. Jadi kalau untuk menyampaikan kita kepada sang kekasih itu suatu kebahagiaan, makanya mereka nggak takut itu. Awak kan gemeter, nengok pedang gini-gini aja dah. Ada. Pakana minhum makana, maka adalah ia di antara mereka, sebagian dari mereka makana apa yang adalah ia. Seginilah dulu. Nanti akan datang la tarhal min kaunin ila kaunin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri adhifna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum